Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel di LDpedia Official. Jadi hari ini kita bakalan bincang-bincang sama dua mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Kita bakalan sharing sama mereka dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Sebelumnya kenalin, nama aku Ingrid Dea Arini, bisa dipanggil Ingrid atau Dea. Oke, langsung aja kita bincang-bincang bareng dua anak muda ini. Hai. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pertama-tama nih sebelum bincang-bincang, kenalin dulu nih diri kalian ke teman-teman yang ada di rumah selengkap-lengkapnya. Oke. Sebelum kenalan juga mungkin kita bisa panggil si presenter kita sebagai Kakak Inggit ya. Boleh. Sebelumnya juga kami berdua nih mengucapkan banyak terima kasih karena kesempatan ini kali pertama pengalaman kami berdua di podcastin langsung dengan Kakak Inggit gitu. Makasih juga udah ke podcast ini. Oke. Perkenalan, boleh? Nama saya Bima Alisan. Saya sekarang menjabat sebagai duta kampus ITBIS Lembah Dempo. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital semester 1. Alamat saya di Simpang 3 Telaga Biru, Kampung Bangunsari. Kalau yang cewek? Oke. Hai sahabat LD. Kenalin, nama aku Monika Mandasari. Bisa dipanggil Monika atau Monik dari semester 3 Prodi Manajemen di ITBIS Lembah Dempo. Kalau panggilannya apa? Kalau yang cowok? Bisa dipanggil Bima deh. Bima. Kalau Monika. Oke. Guys, jadi kita kan baru memasuki tahun 2023. Aku mau nanya nih sama kalian, apa sih pelajaran yang udah kalian dapetin dari tahun 2022 dan kemudian resolusi kalian di tahun 2023 ini? Oke. Boleh deh, dimulai dari Monik dulu deh, Monik. Kalau aku sih harapannya pengen lebih produktif lagi di tahun ini, lebih menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian pengen hatam Al-Quran Kak. Ya, Memang si Monik orangnya memang religius. Gitu ya, mantep. soalnya di tahun belakang aku itu orang yang nggak konsisten Kak, masih main-main gitu dan masih pendiam, masih nggak percaya diri sama diri sendiri itu. Jadi tahun ini harus lebih percaya diri. Soalnya percuma kita buat resolusi tiap tahun kalau kita nggak lakuin, cuman omong kosong doang gitu kan. Bisa dibilang wacana lah. Iya. Ya. Wacana. Harus ada action ya. Iya harus. Harus kita paksain untuk mencapai goals itu sendiri. Sebenarnya ya bukan dari kami berdua juga yang punya ada rencana-rencana di awal tahun, malah setiap anak-anak muda malah sering lah pasti ada kan. Harus tapi ada perubahan. Tapi ya di sekarang juga kan kami diberi kesempatan menjadi duta kampus, kami diberi audiensi, diberi kesempatan lah. Jadi jangan dibuang lah kesempatan ini untuk kami action apa sih wacana kami yang sebelumnya kami wacanakan. Oke, semoga tercapai ya guys. Ya, di tahun 2023 ini. Kesibukan sekarang apaan? Nggak cuma itu ya, jadi mahasiswa doang. Apaan kesibukan Ya, sekarang? kesibukan ya selain di ini, ya saya juga banyak kesibukan. Maaf bilang, ya memang banyak di kesibukan. Selain di kuliah, saya juga aktif di organisasi Karang Taruna Kampung Bangunsari. Terus juga kesibukan selain itu saya membantu ekonomi keluarga, bantu orang tua saya jualan gitu kan, buka usaha kecil-kecilan gitulah. Apa tuh usahanya? Usahanya itu kayak buka warung makan kayak jajanan gitu lah, cemilan jajanan lah gitu kan. Boleh ya, ntar undang kita makan gratis. Boleh dah. Maksudnya gratis, pulangnya bayar ya. Iya bayar. Oke. Monik? Kalau aku sih Kak, kan kita mau UAS nih, jadi mempersiapkan diri dulu untuk UAS, belajar, dan juga kalau di waktu luang biasanya aku nulis puisi Kak, dan diikut lombakan, karena puisi adalah hobi saya dan bisa guritan juga sih, baru belajar dikit-dikit. Apa tuh salah satu judul puisinya? Semangatku Kak, tapi Semangat. pakai bahasa pesemah. Oke, memperkenalkan ya. Iya. Selain religius dia orangnya sastra juga dan memang Bima apaan? apanya? Bisnis Tuh lah. Iya. Di bisnis lah kesibukannya. Itu kalau misalnya banyak banget kesibukan kayak gitu pasti penat kan, capek gitu. Gimana cara kalian buat ngehandle itu? Maksudnya menaikkan lagi semangat kalian kalau lagi kayak gitu. Dari Bima dulu. Yuk.
kalau misalnya lagi istirahat gitu kan, lagi menghilangkan penat, biasanya pakai ini melakukan kayak orang-orang ini, orang-orang biasanya Gimana kayak tuh? healing gitu kan. Healing. Kalau bahasanya Gimana healingnya? healing, jalan-jalan. Pokoknya healing ke tempat mungkin yang nuansanya bagus lah gitu. Bisa meluruskan lagi pikiran. Menjernihkan lagi Iya, menjernihkan pikirannya. lagi pikiran. Monik? Kalau aku sih kalau lelah itu pas istirahat aja sih kak. Tidur. Iya. Kan lelah itu akan dibayar lila kak. Mau percaya itu kak. Soalnya selelah-lelah apapun kita, lebih lelah kedua orang tua kita kak. Iya betul. Yang membesarkan Benar, kita benar, dari benar, kecil sampai sekarang, dan aku duduk di sini aja karena orang tua aku loh, Benar, bukan benar. karena aku sendiri gitu. Jadi jalanin aja ya. Iya. Aku dari tadi tuh salfok nih sama yang kalian pakai nih, selempang apa nih bacanya? Duta Kampus. Iya. Apa sih Duta Kampus itu? Boleh ceritain dikit apaan? Duta kampus. Mm-mm. Duta kampus itu adalah ikon kampus itu sendiri kak. Dia membedakan daripada mahasiswa lain, menjadi contoh seperti bidang prestasi, minat bakat, terus integrasinya kuat kak tentang kampus itu sendiri dan dapat berkontribusi dengan kampus. Bisa bermanfaat lah bagi orang lain dan sekitar. Aku Bahasa mau- lainnya pentolan gitu. Oh iya, Pentolan. pentolan. Bukan pentol itu ya, Bukan, makanan. Iya. Memang kayak pentolan lah. Pentolan kampus. Pentolan kampus. Apa sih kalian udah punya nggak kontribusi kecil gitu untuk kampus ITB Sumba Dempo ini? Ada nggak? Kalau untuk kontribusi mungkin promosi kampus seperti di media sosial juga kak, buat video atau pamflet gitu. Memperkenalkan lebih Memperkenalkan luas lebih ya. luas. Oke. Apa sih? Aku penasaran motivasi kalian waktu masuk Duta Kampus tuh apa? Apa karena pengen, iya aku pengen famous lah, dikenal sama banyak orang di kampus ini, terus sepagar alam aku pengen dikenal, atau apa gitu? Modik deh, apa motivasinya? Kalau untuk motivasi sendiri bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan di ITB Selma Dempo juga. Nambah relasi gitu Iya, ya. nambah relasi, mengembangkan public speaking kan, Iya, skillnya benar. juga. Minat bakat. Iya. Terus ingin berkontribusi, bisa bermanfaat tadi kak dengan ITB Selma Dempo bagi orang lain gitu. Iya. Kan bisa juga jadi amal jariah gitu kan kalau kita membagi-bagi ilmu kepada orang lain. Gitu. Benar, wih Bima mantep banget. Waktu seleksi jadi duta kampus tuh gimana sih prosesnya? Boleh ceritain dari Prosesnya awal. kalau nggak salah ada 2 ya. Berkas Iya, sama berkas wawancara sama gitu. wawancara. Wawancara. Gimana tuh? Boleh ceritain deh pengalaman Iya, kalian pengalaman waktu mau masuk duta kampus. Waktu itu kan yang minat jadi duta kampus itu banyak banget kak. Ada beberapa tahapan nih, ada tahap seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara. Nah di seleksi wawancara ini ada yang seru, enjoy juga, tapi ada yang menegangkan banget kak. Apaan tuh apaan? Boleh ceritain sama temen-temen di rumah. Soalnya sudah wawancara ada teman saya yang nangis gitu, ada yang tegang. Kenapa bisa Ya, nangis mungkin gitu? saking nervous gitu. Nervous, Ya iya. soalnya kan kalau di wawancara kemarin kan biasanya kan kalau kita wawancara, tes wawancara kan head to head gitu kan. Nah, di saat kemarin tes wawancaranya mungkin sedikit bocoran lah gitu. Boleh. Ya di wawancara kayak orang sidang-sidang skripsi gitu. Jadi satu kepala berlawan Banyak. dengan banyak. Oh, Mana orang-orang berilmu juga lawannya gitu kan. Iya betul. Jadi sangat nervous lah gitu. Itu, nah kalian kan lolos nih, jadi berarti kalian udah bisa dong memanajemen itu, kalian nervous kalian tuh supaya nggak terlalu nervous, Nggak terlalu grogi ya, nggak Kak. terlalu grogi. Gimana kasih tips dan trik deh buat yang nonton nih biar supaya nggak nervous. Boleh deh. Kalau Siapa? aku sih Boleh ngasih? Bismillah Monik. dulu Oh, ya kak. Bismillah. Terus tarik nafas, kemudian fokus dan tidak terlalu overthinking. Oke. Percaya diri lah pokoknya. Nah tuh teman-teman dengerin ya, ada 3 tadi dari Monik. Yang pertama apa Mon? Bismillah dulu. Bismillah dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Tidak terlalu overthinking atau Dan percaya diri. Tidak terlalu overthinking dan percaya diri. Oke guys, kita istirahat bentar. Nanti kita kembali lagi buat bincang-bincang bareng mereka. Pendaftaran pembukaan Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo sudah dibuka loh. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret. Jangan lupa daftar ya. Kami tunggu di Lembah Dempo. ITB Lembah Dempo. Kampus Global, kampus inspirasi.
Hai Sobat LD, baik lagi bareng kita. Jadi kita bakal lanjutin bincang-bincang bareng Bima sama Monik. Tadi kita di tips and trick buat ngadepin nervous ya. Kalau dari Bima apa? Tadi Monik udah kasih saran nih. Coba kasih saran juga. Ya, memang kalau nervous ya, kalau di awal-awal ya memang kita harus membaca lapas basmalah dulu lah gitu kan. Biar supaya kan segala sesuatu itu kan diawali dengan bismillah. Iya, bismillah. Dan juga niat juga memang ini. Pokoknya ya kalau tips dari aku, kalau sekiranya kita nervous ya gimana ya? Itu sesuai dengan kondisi tubuh sih, maksudnya kalau kita sudah makan pasti hilang fokus. Oke, gitu. berarti makan. Makan dulu. Tapi sebelum kejadian, sebelum ada misal tes wawancara ya jangan dulu makan lah gitu. Kalau sudah makan kan hilang fokus nantinya. Oke gitu, Iya. kalau Bima kayak gitu ya, mungkin beda-beda. Apa tuh? Berarti pertama tadi Menyesuaikan kondisi menyesuaikan kondisi sama tubuh juga. bismillah. Sama bismillah. Oke. Jadi indikator nih, aku dengar indikator buat jadi duta kampus tuh salah satunya aktif organisasi. Iya, betul. Aku pengen tahu deh pengalaman kalian di organisasi. Boleh di kampus atau sebelum deh, boleh ceritain pengalaman organisasi kalian apaan? Monika boleh? Kalau organisasi waktu SMA dulu saya pernah mengikuti akademik Kak. Tingkat KSN atau kompetisi sains nasional tingkat Wih, provinsi. keren. Kimia Kak. Terus kalau tingkat kabupaten itu matematika. Matematika. Dan juga saya pernah menjadi wakil ketua OSIS di SMA saya, SMA Negeri 1 Pajar Bulan. Ketua OSIS ya? Wakil ketua Wakil OSIS. ketua OSIS. Ya, 2019 Kak. Terus ketua teater dan menulis puisi serta guritan. Pinter matematika ya, kayak jerempolin guys. Jadi bener jerempolin? Amin. Kalau Bima? Orangnya memang serius dah gitu. Oh serius? Selain religius, sastra, serius. Boleh belajar nih sama Monik guys. Kalau organisasi di kampus, saya mengikuti BEM Kak. Oh Iya, BEM. BEM. Jadi divisi kaderisasi. Tapi kan mau ini regenerasi kepengurusan nih. Jadi ganti lagi Jadi gitu. ganti lagi. Iya. Calon nih ketua BEM. Calon. Mau jalan? Belum. Udah. Bima apaan? Kalau aku dulunya sewaktu SMA saya mengikuti organisasi siswa pecinta alam, saya menjabat sebagai ketua umum gitu kan. Siswa pecinta alam ya pecinta alam gitu, organisasi pecinta alam. Oh, Gitu. SMA udah ada berarti pecinta SMA alam sudah di ada sini? pecinta alam. Oh gitu. Sudah malahan kalau di SMA Negeri 1 siswa pecinta alamnya sudah 22 angkatan. Wih, udah Iya, lama berarti sudah ya? banyak. Lumayan. Saya dulu di tahun 2018 deh kayaknya. Ikut itu Ya, ya. menjabat ketua umum di tahun 2018 sampai 2020. Oh, Bima ketua umumnya. Ya, ketua umumnya di 2 tahun saya periode. Dan juga berdirinya IPAS Mansaf yang pecinta alam SMA Negeri 1 itu tahun 2001 kalau nggak salah. 2001. Iya. Kalau di Sampai sekarang masih aktif lah, alhamdulillah. Di kampus? Kalau di kampus juga saya mengikuti organisasi literasi. Selain literasi juga saya mengikut sertakan diri saya menjadi anggota Mapalet, mahasiswa pecinta alam dan Badempo. lanjut lagi ya, Lanjut dari lagi SMA ke lanjut lagi. basic pecinta alam. Iya. Apa tuh tadi? Apa literasi? Literasi itu apa? Literasi lebih tepatnya kayak kita melatih kecakapan gitu. Ya, kecakapan kita public Ngomong, speaking lah gitu ngomong kan. ya. Bicara gitu. Jadi kalian termasuk orang-orang yang sibuk ya kayaknya. Produktif. Produktif. Nah, jadi di tengah kehektikan kalian, kesibukan kalian itu gimana cara kalian buat time management waktunya gitu? Maksudnya antara istirahat, belajar, terus ngurus organisasi, mungkinnya proker juga ya Oh nggak iya, sih proker. kalian? Nah, gimana tuh? Boleh bagi ke teman-teman di rumah juga buat gimana sih cara kalian time managementnya gitu supaya bagus? Kalau saya ya time management saya tidak berpatokan dengan waktu. Tapi saya tahu waktu itu kapan terjadi. Oke. Jadi lebih tepatnya saya nggak terpatok waktu, misal kegiatannya di hari besok, ya hari ini harus selesai semua teknisi segala macam Mengalir apapun. ya, Iya. Bima lebih Mengalir, let it lebih flow, mengalir. Iya. mengalir aja. Iya, gitulah. Terus juga ya namanya juga pria kan, kebanyakan pria kayak gitulah, nggak monoton dengan waktunya.
Kalau Moni? Kalau aku sih Kak lebih ke disiplin. Ada schedule-nya dulu. Berbanding terbalik gitu kan? Itu balik banget sama Bima. Iya. Sebelum ada kegiatan atau apa-apa tuh aku atur dulu Kak. Tapi kalau misal beda nih, aku bisa nyesuaiin karena aku nggak terlalu overthinking, nggak ambil pusing gitu Kak. Yang bisa aku lakuin ya aku kerjakan, kalau nggak bisa ya sudah, tapi masih aku paksakan sih. Berarti beda ya kalau Iya, Bima beda. mengalir aja. Ya walaupun saya mengalir kan namanya program kerja tadi kan sudah ada semua kan, sudah ada tanggalnya, schedule segala macam. Tapi ya namanya waktu kerjaan aja gitu aja yang dimaksud dengan mengalir ya. gitu kan. Oke. Kalau pengalaman organisasi yang paling berkesan apaan? Bima deh, apa? Pengalaman organisasi berkesan saya ya selaku dulu sih menjadi ketua umum Ikatan Nusantara, ketua umum pecinta alam SMA Negeri 1 gitu kan. Ya saya menjabat situ, saya banyak mengasih apa? Kayak antusias saya banyak lah di sana. Pecinta alam tuh apaan sih? Naik-naik gunung gitu? Bukan. Apaan? Pecinta alamnya lebih tepatnya kayak kita bagaimana cara kita melestarikan, menjaga alam sekitar gitu lah kan. Dan juga ya selain menjaga alam sekitar, pecinta alam juga mempelajari ilmu-ilmu kayak arah mata angin atau bisa disebutkan navigasi kan kalau kita di alam bebas kita kayak gimana ya, maksudnya kita hilang arah gitu kan, kita hilang jejak gitu kan, kita sudah ada bekal ilmu navigasi tadi. Selain navigasi juga kita belajar tentang pertolongan pertama gawat darurat. Ada nggak kejadian gitu pas pertolongan pertama itu apaan yang harus dilakukan? Oh iya, Pengalaman contoh ya pernah sih. Sewaktu itu sebenarnya bukan waktu kegiatan ya, memang itu saya lagi hobi. Pernah juga saya mendaki, saya sudah dapat ilmu pertolongan pertama tadi kan. Ada sewaktu kejadian di pendakian Gunung Dempo. Saya mendaki tapi saya tidak berpatokan dengan organisasi. Tidak ada schedule mau mendaki. Memang hobi dari sendiri kan. Ke sana, terus tiba-tiba ada kejadian, ada orang dari Batu Raja kalau nggak salah kan. Kecelakaan gitu. Iya, bukan ya kecelakaan lah di situ. Itu kan, Iya, kaki kan, iya. gitu. Terkilir kakinya terkilir, jadi ya bisa kita perban dengan ilmu yang kita dapat. Pokoknya ya kita mengasih pertolongan pertama Bagus dulu. banget ya buat pengetahuan. Ya bukan, ya itulah kan kebanyakan orang kan pecinta alam naik gunung, Kebanyakan kayak gitu, ini. cuma buat naik gunung, Ya. upload foto di sosmed gitu kan. Pakai keril gitu kan, biar dilihat Iya. lebih kece gitu kan. Padahal Padahal ya lebih dari itu. lebih dari itu juga baru Sispala, belum lagi kalau misalnya di sini kan ada Mapalet mahasiswa besar pecinta alam lagi Baden. ya. Jadi ilmunya pasti lebih luas lagi. Kepake ya. Iya, kepake nih. Kalau Monik, apa pengalaman paling berkesan di Kalau- organisasi? Ya. Kalau pengalaman sih masuk BEM Kak. Karena BEM itu bisa mendidik kita menjadi lebih baik lagi, bagaimana kita leadership Kak. Leadership. Mempelajari leadership, terus bagaimana cara skill public speaking, bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan baru juga, terus Adaptasi ya. Iya. Mindset kita tuh berubah jadi orang yang lebih baik gitu. Soalnya di BEM kita ini bisa menjadi rumah kedua Kak. Bisa saling sharing gitu. Sharing Oh. ya, pengalaman Iya. sebelumnya. Oke. Banyak ya ternyata manfaat yang kalian dapetin Banyak. dari ikut organisasi tadi. By the way, kalian semester berapa tadi? Kalau aku semester 1. Baru. Iya, baru. Maba. Ngabang. Kalau Monik Semester 3, Kak. semester 3 ya. Ceritain dong kenapa akhirnya kalian memilih ITB Lembah Dempo buat jadi kampus kalian gitu. Kampus yang dipilih. Iya, dipilih setelah masuk SMA. Oh, aku mau masuk kampus ini. Kenapa sih? Enggak ke kampus sebelah gitu atau merantau? Kenapa? Saya juga, ini dari saya dulu ya. Boleh. Saya juga sih orangnya kalau bukan selain saya tidak berpatokan dengan waktu, saya juga orangnya lebih memilih belajarnya eksternal. Tidak berpatokan juga dengan ruangan kelas. Kan kalau misal anak-anak teknik gitu kan, otomatis kan di kelas praktek, di kelas praktek, belajar. Nah di sini malah di Lembah Dempo yang memiliki Institut Teknologi Bisnis yang memiliki teknologi modern, terus juga ya garis bawahnya juga bisnis gitu kan. Jadi ya lebih banyak kita
sosial lah ke yang lainnya gitu kan. Jadi Jadi Bima tuh bukan banyak cuma belajar berbincang. balance ya, Iya. belajar sama di luar juga. Malahan yang dulunya aku pikirin kuliah itu repot, malah ternyata kalau misalnya kita memilih kampus dengan pilihan kita sendiri ya kita akan nyaman. Nyaman, Iya. benar. Yang pertama tuh nyaman. Nyaman. Pilihnya. Ya, benar. Aku mau nanya, seberapa penting sih pendidikan buat kalian gitu? Pendidikan kuliah kita. Pendidikan melanjutkan setelah SMA kan, melanjutkan ke kuliah gitu. Seberapa penting sih menurut kalian? Pindah. Monik, dari Monik? Iya, pendidikan itu kan memang penting sih, bukan hanya untuk mencerdaskan juga, bisa juga membentuk karakter kita Kak, menjadi manusia yang lebih beradab lagi. Terus Benar banget. seperti kata kutipan Bapak Yusuf Kala, tidak ada negara yang maju jika pendidikan tidak keras. Wih, Tidak ada keren. pendidikan yang keras. Keren. Soalnya pendidikan itu penting banget Kak, biar kita menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi modal untuk kehidupan kita kelak Kak. Betul. Kalau dari perspektif Bima apa? Kalau aku sih pikirnya lebih ke masa depan. Mengapa aku mikir ke masa depan? Soalnya kan kalau sekarang malah yang dicari misal lowongan pekerjaan, misal pekerjaan bawah, maaf aku bilang pekerjaan bawah, kayak misal kayak pelayan restoran, pegawai fotokopi gitu kan, pegawai yang biasa lah, itu juga malah minimal syarat SMA. Nah kalau di sana sudah SMA, apalagi masa depannya Harus kan? harus penting. lebih tinggi. Sepenting itu. Sepenting ya. itu pendidikan. Benar, aku setuju banget di era globalisasi sekarang Lagi guys. tamatan SMA juga lagi banyak saing. Apalagi yang tamatan Yang kuliah sebelum. ya. Apalagi yang enggak lanjut. Yang kan? nggak lanjut. Benar, sepenting itu guys di era globalisasi sekarang buat lanjutin pendidikan. Ya kita harus cari kesempatan lah Mbak. Iya, harus bisa lah survive Oke. di era kayak gini sekarang. Definisi ini maaf juga Mbak ya, mengenai pendidikan kita mencari kesempatan. Mungkin di sini saya akan mendefinisikan bakal apa itu kesempatan sih ya. Kesempatan itu ya kalau menurut saya pribadi itu suatu ilmu pengetahuan dari kita bertemu dengan waktu. Gimana tuh? Maksudnya ilmu pengetahuan kita bertemu dengan waktu, semisal ya saya tidak ada ilmu pengetahuan tapi waktunya ada, semisal saya melihat HP nih di jalan gitu kan, saya tidak tahu HP itu tapi waktu tuh sudah ada, HP itu tergeletak gitu kan, ya sih saya kan nggak tahu, pasti nggak saya ambil, itu namanya kan bukan kesempatan kita. Iya. Nah, gitu kan. Oke. Gitulah. Benar banget guys. Oke, aku mau tanya gimana kalau misalnya akhirnya kalian nggak ada di posisi sekarang, kalian jadi apa sih? Misalnya nih kalian nggak kuliah, apa sih yang kalian lakuin gitu? Memposisikan diri semisalnya kalian ditakdirkan tuh nggak lanjut gitu, apa yang akan kalian lakuin buat diri kalian? Dari aku dulu ya Kak. Boleh. Kalau aku sih balik dari niat aku awal lulus SMA, apapun keadaannya aku harus kuliah Kak. Seperti di ITB Lembah Dempo nih, kan banyak nih beasiswa seperti KIPKA, terus BMB dan beasiswa lainnya. Dan waktu itu aku daftar di Lembah Dempo jalur prestasi Kak. Jalur prestasi. Ya. Terus Keren Moni. Optimis lah memang. Terus alhamdulillah keterima Kak jadi mahasiswa KIPKA. Dari beberapa seleksi juga sih, dari banyak tahapan pokoknya. Iya. Banyak ya. Iya, karena harapan orang tua juga sih Kak, pengen kuliah, ingin mewujudkan mimpi kedua orang tua juga. Iya, kalau dari Bima gimana? Kalau Apa tuh? misalnya nggak lanjut kuliah. Ya, sebenarnya saya sudah pernah 2 tahun yang nganggur sudah SMA, saya juga tamatan dari tahun 2020. Ini tahun 2022 baru masuk kuliah. Sebenarnya di awal saya sebelum kuliah saya memang memiliki pikiran untuk mengembangkan usaha orang tua saya. Saya akan mengembangkan, tapi saya bercermin kok nggak ngembang-ngembang, ternyata ilmu saya kurang. Bener. Jadi kepikiran lah, kok tidak dari dulu sih Mbak Kato nak kuliah, kok baru sekarang. Jadi ya penyesalan di tahun 2022 juga, di tahun sebelum ini, yaitu kenapa nggak kuliah dari dulu. Itu sepenting itu ya. Sepenting itu. Berarti Bima dulu gap year ya? Gap year 2 tahun Mbak. Kita istirahat dulu ya guys, nanti kita lanjutin lagi buat bincang-bincang sama mereka.
penerimaan mahasiswa baru ITB Lembah Dempo sudah dibuka loh. Demo pertama dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Maret. Kami tunggu di Lembah Dempo. Jangan lupa daftar ya. ITB Lembah Dempo, kampus global, kampus inspirasi. Hai sahabat LD, lanjut lagi buat bincang-bincang sama mereka. Masih semangat kan? Masih dong. Jadi tadi kita udah ngomong tentang penting banget pendidikan. Coba deh kasih motivasi sama anak-anak SMA yang sekarang mau masuk kuliah nih. Coba siapa yang mau kasih motivasi duluan? Monik boleh? Untuk motivasinya sih beranilah mencoba karena walaupun gagal nih Kak, soalnya masa depan itu ada di depan. Terus kalau jika berhasil, kita harus jangan disombong gitu. Dan di Lembah Dempo itu kan strategis nih Kak. Jadi ngapain sih kuliah jauh-jauh gitu kan? Kenapa jauh-jauh harus Iya. ini aja gitu. Dari Bima? Mungkin dari aku ya, kalau untuk motivasi ya harus kuliah sih. Harus banget kuliah. Kenapa harus banget ya, walaupun banyak rintangan, walaupun masalah ekonomi, tenang, di Lembah Dempo banyak banget itu beasiswa-beasiswa. Tinggal Anda saja yang memilih. Iya guys, masuk ITB Lembah Dempo ya. Dosennya berkompeten semua dong Wah, guys. mantap. Sarana dan prasarannya baik banget. Teknologinya udah canggih, Wih. modern juga. Berwawasan global juga tentunya. Mantap. Terakhir nih, katanya nih Monik pinter, sampai belibet kan ngomongnya. Iya. Pinter guritan ya, bener ya? Ya gurita. Nggak terlalu pinter sih, cuman bisa Bisa aja guritan, gitu. oke. Boleh dong tunjukin ke teman-teman yang nonton di rumah Iya. guritannya gimana sih? Duduk berdiri nih. Berdiri biar kelihatan. Boleh guritannya. Oke. Langsung aja nih ya. Langsung. Ada nian institut pertama di pagar alam, nek badan alap sejauh mata memandang. Itulah dia Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Ada dua fakultas ada di sana. Yang pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya ada S1 Manajemen, S1 Bisnis Digital, D3 Akuntansi, ilmu manajemen S2. Nek kedua Fakultas Ilmu Komputer, ya jurusan ada 20. S1 Sistem Informasi, ngai D3 Manajemen Informatika. Ame ada ding sana sekancean nak melanjut S2 di Depula nak pergi jauh iga karena ITB Lembah Dempo lah ada. Sebab ITB Lembah Dempo menciptakan lulusan yang unggul berdaya saing global dalam bidang teknologi dan bisnis yang berbasis kewirausahaan. Tunggu apa lagi pala amah 1.0 singkatan dari ayo masuk Lembah Dempo dan daftarkan diri kamu segera. Ajak bergabung ngai kami. Keren. Guritan tuh unik banget ya. Guritan tuh apa sih? Boleh mau dijelasin? Guritan itu adalah budaya bersama Kak, karya sastra, menceritakan itu seperti puisi dan dilantunkan oleh satu monolog. Udah lama Monik belajar guritan. Dari awal masuk SMA sih Kak. Masuk SMA ya. Kira-kira tahun 2018. Keren, oke. Oke, nggak ngerasa guys, kita udah ngobrol banyak banget sama anak muda yang keren ini, dua anak muda dari Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo ini. Jadi kita pamit undur diri. Semoga informasi yang kita kasih tadi bermanfaat buat kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. ITB Lembah Dempo, Kampus global, kampus inspirasi. Karena kita langsung. Karena Oke, 1, 2, 3, action.